Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Beternak entok di lokasi atau di lahan yang sempit bukan berarti rezekinya atau hasilnya juga sempit ya teman-teman. Nah, ini jangan sampai salah paham. Karena banyak sekali saya temukan atau saya jumpai mereka beternak entok di lahan yang luas, di lahan yang lebar ya. Dan kemudian mereka juga banyak yang tutup dan bangkrut kok teman-teman. Jadi semua itu tergantung dari cara kita untuk mengelolanya teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman mempunyai lahan yang sempit, lahannya tidak luas, kemudian teman-teman hobi beternak, jangan sampai kemudian ciut atau down ya, atau justru malah tidak bersemangat untuk tidak jadi untuk beternak ya. Gara-gara itu, jangan salah teman-teman. Karena mungkin teman-teman nanti lahan saya sempit ya, rezekinya paling segitu-gitu aja. Jadi ini pemikiran yang salah teman-teman menurut saya. Terbukti teman-teman, seperti yang kita lihat, saya itu hanya beternak entok di lahan yang kurang dari 2 meter. Sekali lagi, saya sering sampaikan ini. Lahan saya itu kurang dari 2 meter lebarnya, hanya saja kemenangannya adalah memanjang. Ya, memanjang mengikuti panjangnya rumah saya teman-teman. Jadi sekitar 14 ditambah 18. Jadi ke sana teman-teman, itu isinya entok semua. Ini petarangan, ini untuk pembesaran, dan yang ini juga untuk pembesaran ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan sedikit memberikan atau berbagi tips bagaimana sih supaya kita beternak entok di lahan yang sempit tetapi hasilnya juga tidak kalah dengan mereka-mereka yang mempunyai lahan yang luas. Ini penting teman-teman, mengingat banyak sekali dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang mundur untuk tidak jadi beternak entok hanya karena mempunyai lahan yang tidak luas atau lahan yang sempit. Jika teman-teman sudah mengikuti channel ini sejak lama, tentu saja teman-teman pasti paham, pasti tahu ya teman-teman, berapa hasil yang sudah saya dapatkan dari usaha ternak entok yang saya tekuni meskipun saya hanya beternak entok di lahan yang sempit teman-teman. Jadi mengenai ukuran kandang, kemudian letak di mana kita harus meletakkan atau memposisikan tempat untuk mereka bertelur ya, itu adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap bisa cepat berkembang di dalam melakukan usaha peternakan entok meskipun hanya di lahan yang sempit teman-teman. Jadi jangan sampai nanti pengaturan posisinya salah ataupun kebalik teman-teman. Jadi kebalik yang saya maksud adalah bisa saja tempat untuk kita beternak ini lokasinya tidak rata. Jadi dataran permukaan tanahnya ini tidak rata seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ada tinggi rendah. Maka saran dari saya, silakan posisikan tempat petarangan itu wajib di posisi yang paling tinggi ya, seperti ini, sehingga nanti aman dari yang namanya kelembaban. Karena mengingat bahwa ketika telur-telur yang dingerami oleh indukan entok ini kemudian terlalu lembab, maka otomatis telur-telur yang akan ditetaskan ini tidak berhasil untuk menetas karena suhu yang diperlukan itu tidak mencukupi. Sehingga kita wajib memahami tentang ini ya teman-teman. Silahkan posisikan tempat petarangan entok teman-teman di posisi yang paling tinggi dari permukaan tanah yang kita gunakan untuk beternak ya. Mengingat bahwa kita beternak entok di lahan yang sempit sekali lagi teman-teman. Jadi berbeda dengan ketika kita mempunyai lahan yang luas. Kalau lahan kita luas, maka kita tidak perlu lagi untuk mengatur tata letak sepening ini ya, sepening ketika kita lahannya sempit ya. Nah, karena lahan yang sempit ini kita mau misalnya kita mau letakkan kandang pembesaran seperti ini. Nanti ketika kita letakkan di sini ya, akan mengganggu posisi petarangan misalnya. Tapi ketika kita letakkan di sebelah sana ya misalnya nih ya, ini akan mengganggu ketika entok-entok yang kita besarkan di situ nanti akan bermain-main. Maka kita juga harus memposisikan tempat dari berbagai item ya yang diperlukan oleh entok kita. Salah satu item yang kita perlukan, yang kita sediakan adalah
tempat petarangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan kemudian untuk kandang pembesarannya ya, begitu netas kita letakkan di posisi kandang pembesaran. Dan kemudian yang ketiga adalah tempat di mana entok-entok ini akan bermain seperti ini teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apa kaitannya dan apa hubungannya tata letak dengan suksesnya kita beternak entok di lahan yang sempit maupun di lahan yang luas? Jelas ada pengaruhnya teman-teman dan sahabat semua. Sekali lagi, bahwa ketika kita beternak entok di lahan yang sempit, maka ketika kita tidak bisa mengatur tata letaknya dengan tepat ya, maka otomatis teman-teman dan sahabat semua pasti akan kacau balau. Jadi beda sekali dengan ketika kita mempunyai lahan yang luas teman-teman ya. Nah, semua serba terbatas ketika kita mempunyai lahan yang sempit. Nah, dari tempat air minum misalnya, ketika kita memang tidak pandai dan tidak bisa mengatur tata letak, maka pasti akan kacau balau. Misalnya seperti ini. Ini adalah cara yang benar ya, cara yang benar untuk mengatur tata letaknya. Tapi ketika teman-teman tidak paham tentang itu, bisa saja petarangan ini diletakkan di depan atau di sebelah tempat minum mereka. Sehingga nanti ketika kita letakkan petarangan di sebelah sini atau dekat dengan tempat minum mereka, ada kemungkinan air-air yang mereka minum kemudian nyiprat ya, karena dekat dengan petarangan ya, otomatis nanti akan ngerembes ya, yang menyebabkan kemudian petarangan-petarangan ini akan menjadi lembab kondisinya. Dengan posisi petarangan yang selalu lembab teman-teman, maka jelas ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penetasan dari telur-telur yang sudah dingerami oleh indukan entok teman-teman. Bisa saja karena terlalu lembab, otomatis suhu yang diperlukan itu kan kurang ya, tidak memenuhi atau tidak tercukupi, sehingga gagal untuk menetas. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi berbeda jauh ya teman-teman dengan ketika kita beternak entok di lahan yang luas. Kalau lahan yang luas kita enak mengaturnya, kita akan leluasa, kita bebas teman-teman ya. Nah, kenapa saya katakan begini ya, karena ini penting menurut saya teman-teman ya. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana sih supaya kita bisa sukses, bisa berhasil meskipun kita hanya beternak entok di lahan yang sempit? Selain tata letak yang harus kita kuasai teman-teman dan sahabat semua ya, yang kedua adalah sistem. Seperti yang kita paham bersama bahwa beternak entok ini ada dua sistem ya teman-teman, yaitu pembesaran dan pembibitan. Nah, jadi kalau menurut saran saya, kenapa saya bisa cepat sekali bangkit teman-teman dan sahabat semua, meskipun saya beternak entok hanya di lahan yang sempit ya, karena sistem yang saya gunakan itu ada dua sistem, yaitu pembibitan dan pembesaran. Nah, kenapa saya gunakan dua sistem sekaligus padahal lahannya sempit? Karena teman-teman dan sahabat semua, tujuan saya pertama adalah untuk supaya nanti kita punya sumber atau dua sumber penghasilan, yaitu dari pembibitan kita dapat, dari pembesaran juga kita dapat. Dan rotasi atau putaran penghasilan kita itu akan senantiasa cepat ya. Nah, begitu katakanlah begini contohnya teman-teman. Nah, begitu indukan entok ini katakanlah baru menetas, kemudian kita besarkan seperti ini ya. Kita besarkan setidaknya sampai kepada usia 3 bulan ya, ataupun bisa lebih ya, kemudian kita panen. Nah, sebelum ini usia panen, maka indukan entok ini pasti sudah menetas lagi teman-teman ya, pasti sudah menetas lagi. Nah, sehingga nanti teman-teman, untuk supaya kita bisa cepat sukses dari tetasan yang berikutnya, otomatis kita akan bisa jual atau bisa kita besarkan kembali. Nah, jadi kalau kita memilih untuk kita besarkan, maka kita akan pilih, kita akan sortir yang jantan-jantannya saja. Kemudian yang betinanya kita tetap masukkan ke kategori pembibitan, atau boleh kita jual teman-teman, kalau memang populasinya sudah cukup menurut kita ya untuk indukannya teman-teman. Nah, dari perputaran itulah teman-teman ya, itu akan menjadi cepat sekali. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari pembibitannya, kemudian dari pembesarannya juga kita dapat setidaknya 4 atau 5 bulan sekali kita bisa menjualnya teman-teman, kalau memang kita mau menjual di usia 5 bulan. Tapi seperti yang sudah saya jalani ya, saya hanya menjual di usia 3 bulan teman-teman. Nah, sehingga inilah yang membuat saya itu cepat bangkit ya, meskipun saya hanya beternak entok di lokasi yang atau di lahan yang sempit teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi pemasaran.
Jadi mau entok kita ribuan ekor pun kalau kita tidak mampu dan tidak bisa memasarkan itu percuma ya. Maka kita harus perbanyak relasi. Kita harus ikut komunitas. Bagaimana cara kita untuk memudahkan memasarkan hasil ternak entok kita? Kita wajib melakukan itu teman-teman ya. Nah, ini saran dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, khususnya adalah untuk teman-teman sehobi pemula peternak yang mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini teman-teman jadi kemudian terbuka kembali bagi yang memang sempat down karena mempunyai lahan yang sempit dan kemudian gagal untuk atau tidak jadi untuk beternak. Dan kemudian setelah melihat video ini mudah-mudahan akan berubah pikiran dan kembali untuk beternak teman-teman dan sahabat semua. Karena beternak itu membuat hidup kita menjadi lebih enak teman-teman. Akhir kata, saya Rizky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.